Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Devianti. Saya mengajar di SD Negeri 2 Kecepit, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. SD Negeri 2 Kecepit adalah salah satu SD yang ada di Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. SD ini sudah menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun 2022. Pada implementasi kurikulum merdeka, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam kurikulum merdeka menekankan pentingnya pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat mendukung pencapaian kompetensi tersebut, karena setiap siswa memiliki karakteristik yang unik. Setiap peserta didik memiliki minat, gaya belajar, dan tingkat kesiapan belajar yang berbeda. Pembelajaran diferensiasi hadir sebagai upaya untuk mengakomodir perbedaan tersebut. Dengan memahami kebutuhan belajar murid, saya merancang pembelajaran yang lebih relevan, menarik, dan efektif, sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi optimalnya. Masalah yang saya hadapi dalam proses pembelajaran adalah rendahnya motivasi belajar peserta didik. Pembelajaran yang bersifat monoton hanya menggunakan sumber belajar buku paket. Kurangnya guru dalam memanfaatkan media pembelajaran, terutama media pembelajaran yang berbasis TIK, dan pemberian tugas yang seragam terhadap seluruh peserta didik. Hingga tantangan yang saya hadapi adalah memilih model dan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik agar peserta didik dapat terlibat penuh dalam pembelajaran. Menggunakan media pembelajaran yang inovatif, tepat, dan menarik serta berbasis teknologi sehingga semakin memotivasi peserta didik dalam belajar. Menyiapkan berbagai sumber belajar yang relevan dalam proses kebutuhan belajar peserta didik. Menunjukkan hasil belajar peserta didik melalui penugasan yang beragam. Setiap masalah dan tantangan pastilah ada solusinya. Solusi yang saya dapatkan adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih apa jenis asesmen yang mereka inginkan, seperti menggunting suatu gambar, bekerja kelompok, dan mempresentasikan hasil dari apa yang telah ia kerjakan. Akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Jagung dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati karena sudah tua. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong lima siap? Siap. Kalian akan mengambil posisi apa? Oke, ambil kartunya. Nanti menempatkan diri produsen di sebelah kiri. Langsung membentuk rantai makanan. Teman-teman, betul apa salah? Tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Praktek bagi yang saya lakukan adalah menggunakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Contohnya, pada pembelajaran IPAS materi rantai makanan, di mana saya menggunakan diferensiasi proses, media, dan produk. Proses dalam pembelajaran, saya mengajak peserta
peserta didik untuk berkolaborasi, bekerja kelompok, mengerjakan tugas. Kemudian, saya juga mengajak peserta didik untuk mendemonstrasikan bermain peran tentang rantai makanan. Kemudian, saya melakukan tanya jawab untuk mengetahui bagaimana informasi tentang materi yang saya sampaikan. Kemudian, dalam media yang saya gunakan, saya menggunakan media gambar, video, dan audio. Yang diharapkan media itu dapat membangkitkan motivasi peserta didik saya. Dan yang terakhir, saya menggunakan asesmen yang berbeda sesuai dengan tingkat kebutuhan murid saya. Ini adalah umpan balik dari rekan sejawat saya dan peserta didik saya. Saya Nurhayati, rekan sejawat dari Ibu Yuliana Devianti, sangat tertarik dan sangat termotivasi dengan praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Yuliana, dan saya pun termotivasi untuk mengimplementasikannya di kegiatan pembelajaran di kelas saya. Terima kasih. Karena pembelajaran menggunakan media yang bervariasi sehingga tidak monoton. Kesimpulan dari praktek baik ini adalah di mana pembelajaran berdiferensiasi sangatlah cocok digunakan pada kurikulum merdeka. Karena dengan menggunakan model, metode, dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar, minat belajar peserta didik, sehingga peserta didik dapat kreatif, bermakna, menyenangkan, dan dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Selain itu, sebagai guru, kita harus terus belajar agar dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Harapan dari praktek baik yang saya buat adalah agar praktek baik ini dapat memberikan inspirasi bagi rekan-rekan guru agar dapat menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dan dapat memberikan manfaat bagi sekolah khususnya dan dunia pendidikan Indonesia pada umumnya.